Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salimah, NIM 0224082261. Saya Alexis Widiavela, NIM 0224083661. Saya Rizkali Pratiwi, NIM 0224082621. Saya Nabila Yusabrina, NIM 0224082341. Saya Sabina Amalia Putri, NIM 0224082561. Saya Nia Almira Esmeralda, NIM 0240825661. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus KDRT. Yang melatar belakangi diskusi kami kali ini adalah anak merupakan bagian penting dalam keberlangsungan hidup bangsa dan negara, sehingga perlindungan hukum terhadap anak sangat krusial, terutama dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Anak seringkali menjadi korban langsung maupun tidak langsung dalam kasus KDRT yang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental mereka serta perkembangan secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, pelaku maupun sanksi, harus dijalankan secara optimal. Perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan ini meliputi pemberian bantuan hukum, kerahasiaan identitas korban, penanganan medis, rehabilitasi, serta pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum selama proses hukum berlangsung. Rumusan masalah: bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dalam kasus KDRT, apa dasar hukum yang menjamin perlindungan anak dalam kasus tersebut, dan bagaimana pendekatan sistem peradilan pidana anak diterapkan dalam kasus KDRT. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, mengetahui hukum perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan itu harus KDRT. Yang kedua, menganalisis mekanisme penegakan hukum dan peran aparat penegak hukum dalam melindungi anak korban KDRT agar yang haknya terpenuhi dan mendapatkan keadilan. Yang ketiga, mengidentifikasi fenomena fisik, psikologis, dan sosial yang diberikan kepada anak korban KDRT sebagai bagian dari perlindungan hukum khusus. Selanjutnya, bentuk perlindungan hukum terdiri dari 2 macam. Perlindungan preventif dilakukan melalui pendidikan dan penyuluhan hukum, pengawasan oleh lembaga negara, penerapan kebijakan yang progresif. Yang kedua, perlindungan represif dilakukan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku, pelayanan pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan psikososial. Perlindungan khusus selama proses hukum. Di sini ada dasar hukum yang menjamin perlindungan anak dalam kasus KDRT. Perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT dijamin melalui berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dasar hukum tersebut mencerminkan keseriusan negara dalam menjamin hak anak dan memberantas kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa regulasi utama antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA. 4. Konvensi Hak Anak, Convention on the Rights of the Child atau CRC. 3. Selanjutnya yaitu penerapan sistem peradilan pidana anak, jadi jilid 2. Prinsip dan proses yang diterapkan dan peran lembaga terkait. Prinsip dan proses diterapkan, jadi jilid 2 yaitu kepentingan terkait anak, prioritas utama adalah kesejahteraan anak korban. Proses ramah anak ketika di ruang khusus menghindarkan dari pelaku serta dijamin haknya seperti bantuan medis serta psikologis, perlindungan dari ancaman dan kerahasiaan identitas. Selanjutnya yaitu peran lembaga terkait. Yang pertama, kepolisian atau unit TPA menjaga peran anak. LPSK atau lembaga perlindungan saksi dan korban yaitu pembuat hukum, medis dan psikososial. Yang ketiga yaitu Polres, seksual, spasimen, dan pendampingan anak. Beberapa tantangannya antara lain yaitu: pertama, kurangnya SDM terlatih; kedua, budaya patriarki yang menganggap KDRT urusan privat; tiga, ketakutan anak melaporkan pelaku, orang tua atau lain. Kesimpulan, perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus KDRT bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga dan korban, namun merupakan tanggung jawab negara dan seluruh komponen masyarakat. Pendekatan hukum harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
kami untuk pertanyaan